إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah kaum muslimin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Jemaah kaum muslimin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita sedikit akan mempelajari tentang sebuah risalah, sebuah kutip yang ditulis oleh seorang mujahid besar, seorang imam yang tidak asing, yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Ibn Sulaiman Al-Tamimi rahimahullah ta'ala, yang mana beliau banyak menelurkan karya-karya yang sangat luar biasa, yang mana karyanya juga sangat berfaedah, banyak dipelajari oleh kaum muslimin dari kitab-kitab beliau. Dan beliau adalah salah seorang imam pembaharu dalam agama Islam. Beliau dilahirkan pada tahun 1115, kemudian wafat pada tahun 1206 Hijriah, sekitar 90 tahun. Dan beliau sudah dikenal semangat belajar, hidup di lingkungan orang yang gemar terhadap ilmu agama, keluarga yang cinta agama, sehingga beliau pada masa kecilnya sudah menghafal Al-Quran. Kemudian beliau mempelajari ilmu-ilmu kepada para ulama, kemudian mendatangi ke Mekah dan Madinah dan yang lainnya, sampai akhirnya beliau mendakwahkan seperti apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu berkaitan tentang masalah tauhid, sehingga di situ banyak terjadi penentangan orang-orang yang tidak suka terhadap dakwah tauhid. Kembali lagi beliau memiliki karya-karya yang luar biasa, di antaranya karyanya yang sangat fenomenal adalah kitab tauhid, kitab tauhid yang terfokus tentang membahas masalah tauhid uluhiyah. Kemudian ada lagi kitab Kasyfus Syubhat, membahas tentang syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang musyrikin. Kemudian ada lagi Wailul Albab, Usul Salasah. Kemudian yang akan kita pelajari tentang Fadlul Islam, tentang Fadlul Islam, itu keutamaan agama Islam. Dan banyak kitab-kitab lagi yang lainnya yang ditulis oleh beliau, kemudian disyarah oleh para ulama. Kemudian kita langsung masuk pada kitab atau risalah yang ditulis oleh beliau tentang Fadlul Islam, yang mana beliau memulai kitabnya sebagaimana kitab-kitab yang lainnya, kitab Tauhid, Usul Salasah dan yang lainnya. Beliau memulai dengan basmalah, mengikuti apa yang ada dalam kitab Al-Quran dan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat Al-Quran, yang pertama kali adalah basmalah pada surat Al-Fatihah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengirimkan risalah kepada raja-raja, Heraklius, Kisra, kemudian yang lainnya, beliau memulainya dengan basmalah. Maka beliau mengikuti apa yang dicontohkan Al-Quran dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menulis risalah-risalahnya atau surat-suratnya kepada para raja-raja. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian kita merajakan tentang makna bismillah secara ringkas. Ya, kita sudah mempelajari usul salasa, di situ dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Intinya secara ringkas bismillah dari kata ba, kemudian ismi, kemudian lafzul jalalah. Huruf ba di sini disebut juga dengan huruf jar. Ya, huruf jar itu memiliki banyak makna. Di sini maknanya adalah isti'anah, untuk memohon pertolongan. Ya, untuk mempelajari nahwu tentang macam-macam huruf jar, itu penggunaannya banyak. Ada ba sababiyah, ada ba zaidah. Ya, sebagai sebab atau ba sebagai zaidah, sebagai tambahan. Ya, terkadang kita menemukan dalam ayat Al-Quran ayat yang berbunyi wa kafa billahi syahidah. Di situ ada kata billahi. Itu ba di situ disebut dengan ba zaidah sebagai ba tambahan. Kemudian lafaz jalalnya Allah itu sebagai fa'il dari apa? Fi'il kafa. Kafa billahi. Atau disebut juga oleh para ulama namanya majrurun lafdhon marfu'un makna. Ya. Itu ada huruf jar secara lafaz, secara tulisan itu majrur karena huruf ba billahi. Adapun secara makna dia marfu karena Allah di situ sebagai fa'il dari kafa. Cukuplah Allah sebagai syahidah, sebagai saksi. Itu dengan makna ba. Adapun ba di sini pada bismillah itu artinya lil isti'anah, ya, sebagai memohon pertolongan ya, kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh nama Allah Subhanahu wa taala adalah mulia. Ya. Sini Syekh menulis dalam menulis risalah, beliau beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan agar tulisannya mudah dipahami oleh para pembacanya. Maka demikian pula yang kita membaca ataupun yang mempelajari, ya, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan ya dalam memahaminya. Ya, kata di sini. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, kita membaca lagi. Ar-Rahman Ar-Rahim kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa? Maha pengasih lagi maha penyayang. Apa bedanya? Ar-Rahman Ar-Rahim bahasa Indonesia sama, makasih penyayang yang bersama. Ya, kalau bahasa Arab beda antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman ada yang mengatakan Dzur rahmati al-wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas secara umum. Ya, kasih sayang Allah itu secara umum diberikan kepada seluruh umatnya, seluruh manusia, baik muslim maupun kafirnya. Dia diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memberikan dunia, memberikan rezeki kepada seluruh manusia. Ini rahmat secara umum. Ya. Kemudian yang kedua Ar-Rahim, itu disebut atau dimaknai Dzur rahmati khasah. Ya, Allah yang memiliki rahmat yang khusus. Rahmat yang khusus. Khusus untuk siapa? Untuk orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Rahmat ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja, tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Ya, Ar-Rahim, makna Ar-Rahim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-43. Wa kana bil mu'minina rahima. Ya, dan Allah ya kepada orang-orang yang beriman Dia Maha Penyayang. Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Ini makna Ar-Rahim. Adapun Ar-Rahman diberikan kepada seluruh manusia, baik taat maupun tidak taat. Ya, baik taat maupun tidak taat. Adapun Ar-Rahim itu hanya diberikan
dihadirkan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita berharap termasuk orang-orang yang mendapat ar-Rahim ini, mendapat rahmat yang khusus. Rahmat diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti hidayah Islam. Meskipun terkadang dalam kenyataannya, prakteknya terkadang kita dalam segi kehidupannya, maisahnya terkadang kekurangan, pas-pasan atau bahkan kekurangan. Tapi kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali itu yang terbaik. Karena kalau seandainya mungkin kalau kita diberi dunia, mungkin kita tidak bisa hadir ke majelis ilmu, sibuk dengan urusan dunianya. Maka kita bersyukur. Kita terkadang diberikan dunia atau diberi hanya sedikit, tetapi kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul di majelis ilmu. Itu termasuk nikmat yang sangat besar, karunia yang sangat agung yang hendaknya kita berusaha rawat, berusaha jaga, terus sampai akhir hayat kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Maka kita berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap akan mendapatkan rahmat yang khusus tersebut. Kemudian selanjutnya, setelah dimulai dengan Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim, beliau melanjutkan dengan wabihi nasta'in. Wabihi nasta'in. Ini ada ungkapan yang hampir sama dengan kata Bismi. Wabihi nasta'in. Tadi Bismillahi itu baknya isti'anah untuk minta pertolongan. Kemudian selanjutnya dilanjutkan wabihi nasta'in, juga artinya sama, dan dengannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kami memohon pertolongan. Ini sebagai penegasan dari penulis, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, yang bahwasanya pertolongan itu hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diminta kepada yang lainnya. Sehingga situ kalimatnya wabihi nasta'in, didahulukan antara maf'ulnya daripada fi'ilnya. Itu menunjukkan tentang makna pembatasan, yaitu pertolongan itu hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baru masuk pada bab yang pertama, yaitu tentang Fadlul Islam. Tentang Fadlul Islam. Fadlul di sini artinya adalah keutamaan, keistimewaan atau kelebihan. Al-Islam yang agama Islam. Agama Islam di sini tercakup kepada dua atau tiga, atau minimal dua, yaitu mana Islam secara umum. Islam di sini maknanya ada dua. Yang pertama Islam secara umum, yaitu Islam yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul. Itu makna Islam secara umum, atau dalam makna al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal qiyam lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentauhidkannya dan tunduk kepadanya, kemudian mentaatinya dan berlepas diri daripada
kesyirikan dan para ahli tukang-tukang kesyirikan. Itu makna Islam secara umum. Kemudian makna Islam kedua di sini jadi kata Fadlul Islam, yaitu agama Islam secara khusus. Agama Islam secara khusus yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Itu makna Islam secara khusus. Fadlul Islam, keutamaan atau kelebihan atau keistimewaan agama Islam. Bahwasanya agama Islam itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh agama yang lainnya. Agama yang istimewa, agama yang luar biasa. Kemudian selanjutnya beliau membawakan ayat Al-Quran, ayat Al-Quran yang ada pada surat Al-Maidah ayat yang ketiga, yang bunyinya Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan untuk kalian nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam itu sebagai agama bagi kalian. Ini ayat yang sangat mulia. Dan sini penulis atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam risalah ini, beliau dalam menyusun bab-babnya. Yang pertama diiringi dengan dalil dari Al-Quran, kemudian yang kedua dalil dari As-Sunnah, kemudian yang ketiga dalil dari para as-salaf as-soleh. Dijelaskan oleh para ulama, beliau sedikit sekali membawakan perkataan beliau. Rata-rata diambil dari Al-Quran, hadis, kemudian kaulnya as-salaf. Sehingga beliau tidak membawakan perkataan beliau sendiri. Sehingga pernah ada salah seorang syekh yang mana beliau sudah terkena syubhat, yaitu termasuk syekh yang membenci dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hampir setiap penutup majelisnya selalu diiringi dengan doa keburukan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini diceritakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Jadi Syekh tersebut ketika selesai mengajar selalu mendoakan keburukan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya adalah salah seorang penuntut ilmu, beliau membawakan sebuah risalah, kemudian sampulnya atau judul kitabnya beliau copot, kemudian diberikan kepada Syekh tersebut. Akhirnya Syekh tersebut pun membacanya, kemudian ketika membacanya ternyata mengaguminya. Ini tulisan Imam Bukhari. Ini tulisan Imam Bukhari. Akhirnya keesokan harinya diberikanlah sampulnya tersebut. Ternyata tulisannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya singkat cerita beliau pun bertobat. Dan setiap akhir majelisnya beliau selalu mendoakan kebaikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini di antara kisah orang-orang yang tadinya terkena syubhat, kemudian ketika disampaikan atau diberikan kitabnya, beliau akhirnya mengakui dengan jujur. Karena banyak zaman sekarang banyak orang-orang yang mereka terkena syubhat, hanya ikut-ikutan saja, kemudian mengatakan orang-orang yang mengikuti dakwah beliau sebagai celaan, menyebutnya dengan kaum Wahabiyah atau disingkat dengan nama Salaf atau Salafi Wahabi. Tapi orang-orang yang jujur itu banyak, nanti mereka akan insya Allah akan adil dalam menilai. Akhirnya saya tadi selalu mendoakan Syekh Muhammad bin Abdul
Abdul Wahab. Ya, kembali lagi pada ayat yang pertama, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Di sini sekurang-kurangnya ada 3 perkara. Yang pertama, bahwasanya al-yawma akmaltu, pada hari ini telah aku sempurnakan. Ya, domir tu di sini kembalinya kepada siapa? Kepada al-yawma akmaltu, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian. Kepada siapa domirnya? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berfirman Allah Subhanahu wa taala, al-yawma akmaltu, pada hari ini telah aku sempurnakan ya lakum dinakum, untuk kalian agama kalian. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna. Ya, dan telah menyempurnakan agama Islam. Disempurnakan oleh zat yang maha sempurna. Ini menunjukkan tentang bahwasanya Islam yaitu agama yang sempurna. Agama yang sempurna dari segala sisi. Ya, dan dia sesuai dengan perkembangan zaman, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Agama Islam senantiasa akan cocok pada segala zaman. Ya, dari zaman dahulu, kemudian zaman sekarang yang modern, bahkan sampai ya, zaman nanti menjelang hari kiamat. Agama Islam pas dipakai di mana saja. Kemudian di sini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah agama yang sempurna, dan ayat ini turun atau termasuk ayat yang terakhir kali turun. Dan ini turun pada Haji Wada. Haji Wada terjadi pada tahun berapa? Ini tahun 10 Hijriah. Ya, tahun 10 Hijriah Rasulullah mengadakan Haji Wada, bahkan haji satu-satunya yang beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan. Ya, dan itu turun pada hari Arafah, bertepatan dengan hari Jumat. Ya, bertepatan dengan hari Jumat. Kalau seandainya ayat itu turun kepada orang Yahudi, maka orang Yahudi akan menjadikan hari tersebut sebagai hari raya. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan ya agama, telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Agama ini telah sempurna. Segala sesuatunya telah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar. Bahkan dahulu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh orang Yahudi. Ya, orang Yahudi penasaran kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan, orang Yahudi itu mengatakan, "Qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'an tadhira'ah." Apakah benar Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu sampai dalam urusan yang remeh, yaitu tentang masalah buah hajar? Maka jawab Salman radhiyallahu anhu, tentu benar. Laqad naha an nastaqbila qiblata li qaidin aw qawlin aw anastanjiya bil yamini aw anastanjiya bi aqwala min salasati ahjar aw anastanjiya bi roji'in aw admin. Ya, orang Yahudi penasaran bertanya kepada Salman Al-Farisi, "Wahai Salman, benarkah Nabi kalian telah mengajarkan segala macam perkara sampai dalam masalah buat hajar?" Maka jawaban Salman dengan tegas, betul. Bahasanya Nabi kita melarang kita ya untuk menghadap kiblat saat buang kotoran, baik itu buang air besar maupun buang air kecil. Kemudian beliau melarang kami dari beristinja dengan tangan kanan. Kemudian
beristijmar dengan kurang dari 3 batu. Dan beliau melarang kami untuk beristijmar dengan kotoran dan dengan tulang. Ya, ini persaksian dari Salman Al-Farisi yang ditujukan kepada orang Yahudi yang penasaran terhadap agama Islam. Bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna, telah mengatur segala urusan hidup dan kehidupan manusia, dari perkara yang paling remeh, ya, masalah buang hajat, masalah masuk kamar mandi, ya, masuk dengan mendahului kaki kanan atau kiri, kaki kiri, kemudian membaca basmalah, ya, membaca tasmiyah, kemudian nanti keluarnya dengan kaki kanan. Semuanya diajarkan. Dan hal-hal tersebut meskipun kelihatannya remeh, itu banyak hikmahnya yang luar biasa, hikmahnya yang besar. Ya, di antaranya tadi ketika kita masuk kamar mandi, dianjurkan untuk membaca tasmiyah, bismillah. Tujuannya apa? Di antara hikmahnya adalah agar ketika kita sedang masuk kamar mandi kemudian melepas pakaian kita, itu tidak dilihat oleh jin. Ya, masuk kamar mandi sebelumnya baca bismillah, maka akan dijaga aurat kita dari pandangan jin. Maka di sini hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah tersebut meskipun kelihatannya remeh. Atau terkadang kita malah sering melabaikan. Ya, maka kita berusaha mengamalkannya agar dijaga dari pandangan dari kalangan jin ketika kita membuka aurat kita. Ya. Dari perkara-perkara yang ringan, perkara-perkara yang dengan remeh telah diajarkan komplit. Ya. Tidak seperti pada agama-agama yang lain, nggak ada di situ ada namanya bersuci, ya, nggak ada. Ya, sehingga ada kisah itu terjadi di Eropa sana, di Amerika. Dua orang mahasiswa, yang satu mahasiswa Muslim, yang satu mahasiswa kafir. Ya, dua orang mahasiswa dia itu ngontrak, kemudian setiap kali bajunya kotor itu diserahkan kepada tukang laundry. Ya, orang Muslim ini penampilannya biasa-biasa saja, bajunya nggak mahal-mahal amat. Sebaliknya orang yang kafir itu bajunya bagus-bagus, mahal-mahal. Saja ketika diserahkan kepada tukang laundry, itu tukang laundrynya ternyata mengamati, ya, mengamati orang yang Muslim bajunya biasa, tapi ketika diserahkan kepada tukang laundry itu tidak tercium bau besi, ya hanya bau apek saja. Maklum kena keringat, kena debu, dan baunya nggak enak. Sebaliknya yang punya orang kafir bajunya bagus-bagus, hampir setiap diberikan kepada tukang laundry itu baunya sing luar biasa, bersih. Ya, akhirnya penasaran tukang laundry itu. Ya, besoknya lagi ketika orang Muslim, yang Muslim itu mahasiswa Muslim itu datang bertanya, "Wahai fulan, saya dapati kamu bajunya biasa-biasa saja, tetapi tidak tercium aroma bau pesing seperti yang dialami oleh mahasiswa yang satunya yang kafir. Apakah gerangan?" Maka mahasiswa tersebut menjawab bahwasanya di dalam agama kita diajarkan untuk bersuci ketika buang hajat. Maka sekedar itu tukang laundry tersebut langsung bersyahadat. Ya, luar biasa. Itu hanya bisa tentang menjaga kebersihan dari najis. Ini misalnya tadi pernah di share di grup WA. Intinya agama Islam adalah agama yang mengajarkan segala sesuatu sampai-sampai dalam masalah yang dianggap ringan, ya, sampai menyebabkan orang kafir pun penasaran, akhirnya dengan mengetahuinya akhirnya dia dapat masuk ke dalam agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Itu nikmat agama Islam, dan ini nikmat yang sangat besar.
kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam, itu termasuk nikmat yang sangat besar yang hendaknya kita senantiasa jaga, kita rawat, ya. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga istiqomah sampai akhir hayat kita, meninggal dalam keadaan Islam. Ya. Ini nikmat yang sangat besar. Yang mana Rasulullah SAW pernah menyampaikan dari hadis Abu Hurairah, dia bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah. Tidaklah mendengar ya, salah seorang dari umat ini, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik dia orang Yahudi maupun orang Nasrani, summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi, kemudian dia meninggal dalam keadaan dia tidak beriman terhadap apa yang aku utus, artinya tidak mau memeluk agama Islam, illa kana min ashabillah, kecuali dia akan menjadi penduduk neraka. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi petunjuk untuk memeluk agama Islam. Kita berusaha untuk merawatnya, untuk menjaganya, ya, agar Islam yang kita miliki atau yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak luntur atau tidak lepas. Ya, ini tempat yang sangat besar. Meskipun tadi dalam masalah dunia terkadang kita sering kekurangan. Ya, sebaliknya orang-orang yang tidak Allah kehendaki dalam agama Islam, terkadang mereka diberikan dunia seluas-luasnya. Diberikan dunia seluas-luasnya, pengen apa saja tercapai. Kalau kita terkadang pengen ini, ya besok dapat uang, ya ternyata buat yang lainnya yang lebih penting. Akhirnya kesampaian bertahun-tahun, akan terkadang sampai meninggal dunia, bukan kesampaian. Ya, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan jalan inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa cintanya kepada kita. Karena barangkali kalau kita dibukakan dunia, diberikan dunia, kita mungkin akhirnya lalai. Ya, tidak mau ngaji lagi, ya, tidak menjaga sholat lagi dan seterusnya. Tapi dengan cara seperti ini diberi dengan sedikit kekurangan, kita senantiasa banyak berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus langgeng istiqomah. Dan kita yakin, harus diyakini seyakin-yakinnya bahwa nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan ganti yang lebih baik. Ganti dengan ganti yang lebih baik. Sering kita sampaikan tentang ya hadis celupan surga dan celupan neraka. Yang mana dahulu ada calon penghuni neraka, ketika di dunia dia merasakan berbagai macam kenikmatan. Ya, hampir kenikmatan apa saja dia rasakan, apa yang dia inginkan dia tercapai. Kemudian ketika mati dia dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan, ditanya, wahai fulan, apakah sebelum ini kamu pernah merasakan kenikmatan walaupun sedikit? Maka celupan neraka walaupun hanya sebentar, dia menghilangkan kenikmatan-kenikmatan yang pernah dia rasakan di dunia sebelumnya. Lah, wallahi tidak pernah, wahai Rabbul. Ya, akhirnya dia menjadi orang yang menyesal. Sebaliknya dari kalangan calon penghuni surga, ketika di dunia hidupnya ya, banyak diiringi dengan kesusahan, ya, sakit yang gak sembuh-sembuh, ya, makannya apa adanya, kendaraan yang saling mogok, ya, tetapi dia berusaha bersabar, yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika meninggal dunia dicelupkan ke dalam surga hanya satu kali celupan. Kemudian ditanya, wahai fulan, apakah sebelum ini kamu pernah merasakan kesusahan walaupun hanya sebentar? Maka orang tersebut, la wallahi, tidak pernah, wahai Rabbu, kami belum pernah merasakan kesusahan walaupun hanya sebentar. Padahal di dunia hidupnya sering kesusahan, pas-pasan. Tapi ketika dimasukkan ke dalam surga walaupun hanya sekali celupan, hilang segala macam kesusahan yang ada.
Iya, jadi ini menjadi penyemangat bagi kita, ya, agar apa-apa yang luput dari dunia kita, ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala diganti dengan ganti yang lebih baik di akhirat kelak. Maka kita bersyukur dengan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Kemudian poin ketiga dari ayat yang mulia ini, waraditu lakumul Islam madinah. Dan telah aku ridhoi Islam itu menjadi agama. Ya, jadi di sini menunjukkan bahwa agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya Islam. Maka kita bersyukur telah dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memeluk agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingin menghendaki ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita wajib memeluk agama Islam dengan berusaha mengamalkan syariat-syariatnya, ya, baik amalan-amalan lahiriah ataupun amalan-amalan yang sifatnya batiniyah. Ya, maka dengan tersebut, ya, kita berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi kita, karena kita telah memeluk agama Islam. Itu diantara poin dari ayat yang mulia ini. Ya, ada 3 poin penting. Yang pertama tadi, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyempurnakan agama Islam ini yang tidak butuh kepada pengurangan dan penambahan. Ya, sehingga dari ayat yang mulia ini Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala risalah. Barang siapa yang mengadakan perbuatan bid'ah kemudian dia menyangka sebagai perbuatan yang baik, ya, maka sungguh dia telah menuduh bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah. Ya, seolah-olah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan risalah secara sempurna, ya, karena dia meyakini masih ada perlu tambahan-tambahan dalam agama Islam, hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Imam Malik, seolah-olah dia menyangka bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah mengkhianati risalah, tidak menyampaikan risalah secara sempurna. Karena Allah yaqul, karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman pada ayat tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, sudah cukup, tidak perlu penambahan dan pengurangan. Ya, kalau kita dalam sehari semalam berusaha menerapkan perkara-perkara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, misalnya waktu kita akan kurang, ya, mengapa kita malah membuat perkara-perkara yang tidak disyariatkan? Dari sebelum tidur sampai mau tidur kembali itu banyak amalan-amalan yang sangat banyak yang telah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Itu saja terkadang kita lalai, kadang terluput. Ya, amalan sebelum tidur apa saja itu dianjurkan berwudu. Nah, terkadang kita berusaha wudu, setelah itu maaf kentut, akhirnya besoknya lagi malas. Habis wudu kentut, akhirnya sudah tidur aja. Ya, berwudu, kemudian ada lagi, ya, bersifat, kemudian mengibaskan tempat tidurnya, kemudian berdoa, ya, dengan menggabungkan kedua tangan, membaca 30 atau 30, kemudian usapkan ke seluruh tubuh. Nah, itu baru amalan sebelum tidur. Itu saja terkadang kita masih lalai, ngaku ya udah sebentar saja, ya, terkadang masih banyak yang belum kita lakukan.
diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa atmamtu alaikum ni'mati, telah kusempurnakan ya nikmatku untukmu, itu nikmat agama Islam. Wa raditu lakumul Islam madinah, telah kuridhoi agama Islam itu sebagai agama bagimu. Maka kita cukup dengan agama Islam, tidak perlu kepada agama yang lainnya. Bahkan agama yang lainnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-85, wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, ya, karena selain agama Islam itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seluruh agama yang tadinya agama samawi, Yahudi, Nasrani, tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seluruh agama batal, ya, sudah diganti dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka niscaya agama tersebut tidak akan diterima dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka kembali lagi kita hendaknya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memeluk agama Islam yang mulia ini, ya, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang dapat yang mengungguli ketinggian agama Islam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara rasa syukur kita adalah senantiasa berusaha ya untuk mempelajari agama Islam tersebut, untuk berusaha rutin menghadiri majelis-majelis ilmu, terutama majelis ilmu yang secara langsung. Karena zaman sekarang alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, banyak majelis-majelis ilmu yang sifatnya adalah online. Tapi banyak para ustaz kita menyampaikan meskipun kita sudah mengikuti program-program secara online, ya, mereka tetap menganjurkan untuk menghadiri majelis ilmu secara langsung, ya, karena utamanya berbeda. Kalau online cenderung kita seringnya meremehkan, ya, mendengarkan sambil makan kacang, sambil leyeh-leyeh, akhirnya malah tidur. Ustaznya yang nonton kita, bukan kita ya lihat ustaznya. Tapi kalau kita menghadiri langsung, ya, terkadang walaupun kita ngantuk, kita berusaha untuk menahannya, ya, untuk berusaha menjaga adab-adabnya. Maka para ustaz kita menyampaikan meskipun kita sudah banyak mengikuti program-program online, karena kita semuanya zaman online, ya, tetap berusaha untuk mengikuti kajian yang sifatnya adalah langsung, ya, rutin. Karena situ adalah manfaatnya, keberkahannya ada berbeda. Jangan sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sementara demikian dapat kita sampaikan, yaitu tentang Fadlul Islam, masuk pada ayat yang pertama yang dibawakan pada surat Al-Maidah ayat yang